Perawat wanita itu tersenyum ramah. Anak ibu lahir dengan selamat meskipun prematur. Untuk sekarang sedang menjalani perawatan di ruang khusus bayi. Ada rasa haru bercampur sedih menjalar ke hati. Laki-laki atau perempuan, Sus? Aileen memang tidak mengetahui jenis kelamin anaknya selama kehamilan, sebab ia tak pernah melakukan pemeriksaan USG karena keterbatasan biaya. Laki-laki. Aileen menjatuhkan air mata, ingin rasanya ia peluk putranya. Tetapi saat terbangun, bayi kecil itu tak berada di sisinya. Ia benar-benar ingin menjerit. Tapi dia baik-baik saja kan? Kondisinya sudah semakin membaik dalam beberapa hari ini. Semoga secepatnya bisa keluar dari ruangan NICU. Ucapan suster tak langsung membuat Aileen bernafas lega, karena wanita itu fokus dengan ruangan tempatnya berbaring. Kamar luas ini sama sekali tidak mirip seperti rumah sakit, melainkan terlihat seperti kamar hotel yang mewah. Ada beberapa fasilitas di dalamnya yang pasti tidak ada di ruangan perawatan kelas 3 yang biasa dilihat Aileen. Ada beberapa fasilitas di dalamnya yang pasti tidak ada di ruangan perawatan kelas 3 yang biasa dilihat Aileen. Suster, siapa yang bawa saya ke sini? Suami ibu yang bawa ke sini. Kening Aileen berkerut tipis. Hatinya dipenuhi pertanyaan. Suami yang mana? Aileen bahkan belum menikah. Aileen merinding membayangkan berapa biaya yang akan ia bayarkan selama beberapa hari dirawat di ruangan ini. Sementara ia hanya memiliki uang 25.000 di dompet. Ingatan Aileen berputar pada kejadian sebelumnya. Ia tergesa-gesa meninggalkan hotel setelah menyadari acara pertunangan itu ternyata untuk Alfian dan Riana. Satu hal yang menjadi pertanyaan Aileen, mengapa Riana malam itu didampingi wanita asing dan bukan ibunya? Aileen lebih terkejut lagi setelah mendapati Bu Nana berada di dalam gedung hotel, namun bukan untuk ibu dari mempelai wanita. Tetapi sebagai pekerja yang sedang membantu membersihkan peralatan makan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aileen masih berkutat dengan pikirannya sendiri ketika pintu ruangan itu terbuka. Dalam sekejap ruangan itu terasa mencekam bagi Aileen. Bagaimana tidak? Sosok yang paling ditakutinya muncul di sana. Ya, Alfian Setio Darmawan, lelaki yang pernah mengancam akan meluluh lantakan hidupnya tanpa sisa jika berani macam-macam. Tubuh Aileen gemetar, dalam hitungan detik keningnya berkeringat. Kehadiran Alfian di tempat itu membuatnya menyimpulkan bahwa
laki-laki itu yang sudah membawanya ke rumah sakit. Berbagai pikiran buruk sudah muncul di benak Aileen, mengkhawatirkan keselamatan putranya. Aileen mengalihkan pandangannya ke arah lain dan tak berani lagi menatap Alfian. Entah harus kemana untuk mendapatkan tempat yang aman untuk hidup. Sekeliling terasa penuh dengan orang jahat. Setelah mengerjakan tugasnya memeriksa, sang perawat tadi keluar dari ruangan, meninggalkan Aileen dan Alfian berdua. Ingin sekali Aileen menjerit dan meminta agar tidak ditinggalkan berdua dengan monster ini. Bagaimana keadaan kamu? Aileen tersentak mendengar pertanyaan itu. Namun ia menemukan nada ramah dalam suara Alfian. Saya baik saja, Tuhan. Ada getaran dalam suara Aileen kala menjawab pertanyaan Alfian. Lelaki tampan dengan sejuta pesona itu menarik kursi dan duduk tepat di sebelah pembaringan Aileen, membuat wanita itu ingin segera berlari kemana saja untuk menghindar. Tapi apa daya, fisiknya benar-benar lemah. Untuk sekedar bergerak pun Aileen kesulitan. Oh ya, bagaimana kamu bisa jatuh dari tangga malam itu? Selama beberapa saat Aileen membungkam, mau menjawab takut, diam juga takut. Alfian adalah sosok yang terlalu menakutkan baginya. Salah menjawab sedikit saja mungkin Aileen akan menyesal seumur hidup. Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanya merasa seperti didorong seseorang. Alfian menatap wanita itu secara intens. Didorong? Aileen kemudian mengangguk. Kamu melihat orangnya? Tidak, saya tidak melihat. Alfian diam sejenak, sedang menarik kesimpulan dalam pikirannya tentang jawaban Aileen. Apa mungkin Bu Nana yang sengaja mendorong Aileen? Bukankah malam itu Bu Nana juga ada di acara pertunangan itu? Alfian pikir harus menyelidiki rekaman CCTV hotel. Terima kasih sudah menolong saya, Tuan. Maaf sudah membuat Anda repot. Saya akan mengganti biaya yang Anda keluarkan begitu punya uang. Alfian tak menyahut dengan kata ataupun senyum, melainkan hanya dengan tatapan datarnya. Sebenarnya ada hal penting yang mau aku tanyakan dan aku ingin kamu jujur. Aileen menajamkan pendengaran untuk menyimak. Siapa ayah biologis dari anak yang kamu lahirkan? Pertanyaan itu membuat jantung Aileen terpompa lebih cepat. Pertanyaan itu seperti sebuah ancaman baginya. Seorang Alfian Setio Darmawan mana mungkin sudi memiliki anak dengan wanita tidak layak dan miskin sepertinya. Paling-paling Alfian akan mencelakai putranya jika tahu.
Sepasang mata Aileen terpejam, berusaha menahan rasa sakit yang menyiksa. "Bukan Anda, Tuan. Saya hamil dari laki-laki lain. Saya mengatakan yang sebenarnya." Alfian tidak terkejut lagi mendengar jawaban Aileen. Ia sudah menduga jawaban seperti itu yang akan ia berikan. Alfian tidak akan memaksa, namun akan membuktikan dengan tes DNA meskipun tanpa sepengetahuan Aileen. "Oh ya, di mana keluargamu? Aku mau menghubungi keluargamu untuk memberitahu bahwa kamu sudah di sini. Tapi kamu tidak memiliki HP." Aileen merasakan hatinya bak disayat sembilu. Pertanyaan Alfian mengingatkan Aileen akan berkesendirian. Ya, Aileen sebatang kara di dunia ini. Tidak memiliki siapapun untuk bersandar atau sekedar mengadu. "Saya tinggal sendiri. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Tuan." "Jadi siapa yang menjualmu malam itu? Dan kenapa malam itu di badanmu ada banyak bekas lebam?" Aileen bungkam seketika. Hanya bola matanya yang dipenuhi cairan bening dan Alfian melihat itu. Entah mengapa hati Alfian ikut berdenyut nyeri melihat pancaran luka dari sepasang mata Aileen. "Baiklah, tidak usah jawab. Aku tidak akan memaksa." Pengakuan Aileen tentang penyebabnya terjatuh di eskalator menimbulkan tanda tanya di pikiran Alfian. Demi membuktikan kecurigaannya, lelaki itu mendatangi pihak hotel untuk meminta diputar rekaman CCTV. Bersama Galih, Alfian kini sudah berada di ruangan kendali hotel. Seorang petugas sedang memutarkan rekaman CCTV yang diambil dari berbagai sudut. "Kira-kira pukul berapa kejadiannya?" tanya sang petugas hotel. Alfian dan Galih saling pandang. Jika ditanya jam berapa pastinya, mungkin mereka tak tahu. "Aku tidak begitu ingat, tapi antara pukul 7 sampai pukul 8, jawab Alfian. Pria yang duduk di kursi itu mulai memutar rekaman yang di jam diminta Alfian. Terlihat suasana hotel sangat ramai oleh para tamu. Dahi Alfian sempat berkerut ketika menemukan potongan rekaman yang mana Riana dan Mami Trisa alias Mami palsu berbicara di depan pintu masuk dengan Bi Nana. Riana bahkan sempat memeluk Bi Nana. "Kamu tidak merasa aneh dengan interaksi mereka?" tanya Alfian. Galih turut melihat rekaman yang ditunjuk Alfian. "Sepertinya biasa saja. Bukankah Bi Nana itu memang bekas pembantunya Riana? Mungkin Riana dan maminya sedang menyapa Bi Nana." Alfian mengangguk pelan, namun kemudian teringat pada pertemuan pertama dengan Aileen di kafe tempatnya bekerja. Tapi Riana pernah mengatakan bahwa Aileen adalah bekas tangganya. Kalau Aileen adalah anak Bi Nana, berarti sebelumnya mereka pernah bertetangga, kan? Alfian mengasah otak, mencoba menyimpulkan rentetan hal aneh yang ia temukan. Rasanya sangat ganjil jika Riana terkesan sangat menghormati Bi Nana.
tetapi di sisi lain sangat membenci Aileen yang katanya wanita panggilan. Hingga akhirnya perhatian Alfian tertuju pada layar monitor yang memperlihatkan detik-detik Aileen keluar dari ballroom dengan terburu-buru. Mata Alfian berkilat marah kala menemukan Binana mengikuti Aileen dan mendorongnya hingga terguling di eskalator. Kedua tangan Alfian mengepal kuat hingga pembuluh darahnya tampak menonjol. Amarah membuat tubuhnya serasa panas, bak dilahap api. Apalagi selepas mendorong Aileen, ia berlalu begitu saja. Bangsat, ibu macam apa dia? Alfian menggerutu geram. Galih melirik Alfian, ia merinding. Pasalnya belum pernah sebelumnya Galih melihat Alfian semarah ini. Meskipun terkesan sedikit angkuh dan dingin, namun Alfian adalah tipe orang yang pandai mengendalikan amarahnya. Dia bukan hanya hampir membunuh Aileen, tapi juga hampir mencelakai anakku. Lihat saja bagaimana aku akan membalasnya.